Oke, semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung di program pembelajaran fisika dan semoga bergabungnya kalian di program ini kalian bisa mengikuti dan bertambah pengetahuan tentang terutama besaran dan satuan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sebuah pembahasan pengukuran, besaran turunan dan konversi satuan. Untuk besaran turunan. Untuk selanjutnya perhatikan aplikasi dan uh, turunan konsepnya. Ya. Nah, sekarang pengukuran besaran turunan. Nah, nih, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Nah, sekarang kita akan ambil salah satu saja, tidak semua ya. Kita akan mengukur pengukuran luas. Ya. Nah, fungsi alat ya jelas yaitu untuk mencari atau menentukan luas suatu benda atau suatu objek yang akan diukur. Ya, alat ukurnya ini, nah kita ambil meteran saja. Ya. Nah, meteran ini dapat digunakan untuk mengukur panjang, lebar, dan luasnya nanti ya. Nah, tentu saja ini tidak bisa langsung mengukur dengan alat luas ya. Tetap saja harus mencari panjangnya berapa, lebarnya berapa, baru dikalikan. Kayak seperti ini. Ini misalkan plat besi atau sebidang tanah gitu ya. Nah, saya jelaskan seperti ini. Ini misalkan ada pengukuran panjang, nah, misalkan titik-titik ya. Kemudian di sini panjang lebar ya, lebarnya. Nah, nanti ini kita dapat menghitung luasnya berapa. Misalkan ya, panjang sebuah plat baja misalkan 60 cm ya. Nah, kemudian nanti lebarnya misalkan 30 cm. Nah, dari data ini kalian boleh menggunakan sistem MKS, boleh juga sistem CGS ya ini. Yang penting dapat menghitung luasnya ya. Nah, tinggal ngalihkan saja, ini berarti luas area atau luas satu area yaitu tinggal panjang kali lebar, gampang ini Maya. Tinggal 60 kalikan 30 berarti ini 18 1800 cm kubik ya. Oh, persegi bukan kubik itu ya. Itu alat untuk mengukur luas. Nah, konversi satuannya terserah nanti dari senti ke meter boleh langsung atau nanti uh, cari luasnya dulu baru dikonversi ke meter ya. Nah, yang ini tinggal kalikan begini 1800 kalikan 10 pangkat minus 4 ya. Nah, atau di sini 0,18 meter persegi itu ya, itu konversi satuan dari CGS ke MPS. Oke, itu untuk pengukuran luas. Nah, sekarang yang berikutnya adalah pengukuran volume. Nah, pengukuran volume itu bisa saja eh, dengan meteran, ya. Bisa saja dengan menggunakan gelas ukur ya yang sudah ada standar pengukurannya. Nah, 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 contoh nih, fungsi alat ya jelas untuk menentukan volume. Kalau ini langsung ya. Jadi alatnya ini contoh ya gelas ukur. Nah, di sini sudah ada skala-skala pengukurannya ya. Nah, atau alat lainnya, misalkan wadah berisi air ya seperti ini. Nah, kemudian nah, nanti ini ada objek yang akan diukur volumenya berapa ya. Saya simpan di sini dulu. Nah, setelah ada ini, maka dia naik ya, tuh dari keadaan awal ya, ya dari keadaan awal. Jadi gini, ketika ketika keadaan awal, ketika keadaan awal ini volumenya taruh saja V1. Nah, ketika keadaan akhir ya taruh saja volumenya V2. Nah, berarti di sini ada perbedaan. Perbedaannya perbedaan volume. Nah, volume inilah yang disebut dengan uh, volume benda atau volume air yang terdesak ini. Nah, berapa nilainya? Nilainya tinggal I2 dikurangi I1 ya. Nah, alat lain yang digunakan kalau ini belum apa ada skala liter-liternya, ini ini bisa ditimbang berapa sih masanya gitu ya. Bisa ya diketahui berapa sih masanya dengan cara ditimbang. Nah, sedangkan kalau menggunakan ini gelas ukur, ini misalkan benda ini dimasukkan ke sini, nah, masukkan ke sini, ya, mula-mula misalkan menunjukkan, misalkan ya, 20 ml ya. Nah,
Ternyata setelah ada benda ini yang biru itu tadi, ternyata menunjukkan misalkan 35 ml ya. Gitu. Nah, itu berarti ada perbedaan volume awal itu 20 ml, kemudian volume akhir misalkan ya 35 ml. Nah, ini berarti di sini ada perbedaan sebesar delta P sama dengan dikurangi aja ya, kurangi. Ini berarti 15 ml. Nah, tetapi untuk satuan volume benda itu biasanya dinyatakan dalam cm kubik atau meter kubik ya. Jadi nanti ini harus dikonversi dulu kemana? Ke liter. Jadi 15 ya kali 10 pangkat minus 3 liter ya. Oke. 15 kali 10 pangkat minus 3 liter. Nah, 1 liter ingat, 1 liter itu 10 pangkat minus 3 meter kubik. Nah, berarti nanti volumenya jangan sampai pakai liter ya, karena tidak apa namanya tidak ngepas ya kalau volume benda pakai liter. Karena kalau pakai apa kalau benda itu harus pakai sentimeter kubik, meter kubik. Nah, kecuali fluida. Fluida itu air, oli, ya bensin, atau pertama, pertalite. Nah, itu berarti liter. Kan sesuai. Nah, ini berarti 15 ya kali 10 pangkat minus 3 kali 10 pangkat minus 6. Nah, ini berarti 15 kali 10 pangkat minus 6 meter kubik gitu ya. Nah, itu baru volume benda sekian itu ya. Nah, ya. Gampang kan? Ayo berikutnya. Nah, sekarang pengukuran berat. Ya, pengukuran berat itu menentukan berat benda. Misalkan kalian ke dokter misalnya. Nah, dokter menanyakan berapa berat kamu. Nah, kamu jawabnya begini. Berat saya misalkan 600 Newton. Nah, kok 600? Nah, masa saya ketika ditimbang itu 60 kg, maka berat saya kalikan 10. M-nya mg, jadi berarti 60 kali 10. Maka jawabnya yang benar adalah 600 Newton. Tapi kalau ditanyakan berapa sih masa kamu, nah, baru jawab 60 kg. Nanti ya. Nah, sekarang jenis alatnya. Nah, jenis alatnya langsung ini boleh langsung menggunakan neraca pegas. Nah, nanti di sini skalanya ada yang langsung Newton, ada yang kilogram. Nah, pilihlah Newton ya. Kalau mau langsung ke berat ya. Oke. Ini satu lagi. Nah, contoh ini. Contoh ya. Kalau ingin menentukan berat suatu benda, ya, ini misalnya digantungi di sini ya, berat. Ini masanya kita sebut M. Nah, ini biasanya ada skala, skala dalam keadaan Newton ya, Newton. Nah, ini skala sebelah sini nih, di sini. Ini kilogram ya. Ini sama ya, ini sama. Ini biasanya tulisannya Newton ya, di sininya di atas. Nah, ini biasanya kilogram. Ya. Nah, Nah, kalau misalkan melihat kanan, misalkan melihat kanan yang apa skala kanan, baik kiri maupun kanan, baik di sini maupun di sini. Nah, ini misalkan tertulis misalkan ya 6. Nah, itu berarti 6 kilogram. Kalau melihat eh, apa skala kanan ya, yang pakai kilogram. Nah, nanti beratnya berapa? Berat atau weight atau gaya berat ya, itu sama saja DM kali G ya. Nah, tinggal masukkan 6 kali 10 berarti 60 Newton. Nah, di sini juga pasti pasti neraca pegas akan menunjukkan tulisan 60 gitu ya. Itu berat suatu benda. Oke, lanjut. Sekarang pengukuran gaya. Pengukuran gaya. Nah, kembali lagi tadi alatnya itu nah, alatnya sama ya, neraca pegas. Ya, seperti ini. Nah, cuman nanti begini. Untuk pengukuran suatu kebesarannya gaya itu ya seperti ini pasang sebelah sini, pasang sebelah sini nih. Nah, pasangnya sebelah sini. Jadi nanti gaya ini mewakili yang ini, mewakili neraca ini ya. Tinggal dipasang saja. Ya, tinggal ditarik ya. Ditarik. Nah, nanti di sini tulisannya berapa ya? Misalkan 10 Newton, misalkan 20 Newton, 30 Newton sampai seterusnya ya. Gitu. Tuh.
Nah, ketika sebuah benda diberi gaya, maka benda ini kemungkinan bergerak dengan kecepatan kuansan, mungkin juga bergerak dengan percepatan kuansan. Kayak nanti dibahas di gerak lurus beraturan sebelum sebelum membahas vektor gitu ya. Atau setelah membahas vektor kita membahas tentang gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan. Oke, ini saya ambil tiga contoh untuk pengukuran massa, volume, kemudian apa luas, volume, kemudian berat, ya, gaya berat. Ya. Kemudian yang terakhir nih massa jenis. Nah, massa jenis itu gampang sama seperti yang tadi, sediakan wadah isi air ya seperti ini. Mula-mula tingginya kita sebut H1 ya. Ini ada benda, kemudian masukkan ke sini ya, masukkan ke dalam. Nah, sehingga nanti seperti ada perubahan volume ya, ada perubahan volume gitu. Nah, nah sama seperti percobaan di mencari gaya berat ya. Nah, di sini juga sama, sama ya. Nah, timbang dulu berapa besar masanya, pakai neraca pasti. Nah, kemudian masukkan ke ruangan ini. Nah, ini volumenya volume P1. Nah, kemudian volumenya menjadi P2. Nah, di sini ada perbedaan, perubahan volumenya. Berapa nih besarnya? Jadi nanti volume 2 dikurangi volume 1 ya. Titik-titik misalkan berapa ya. Nah, sekarang kalau mau nyari massa jenis, ingat massa itu adalah massa jenis sekalikan volumenya. Nah, kalau misalkan volumenya sudah ada, maka massa jenis benar gampang tinggal dicari. Massa jenis sama dengan massa dibagi dengan volume atau delta volume. Itu untuk yang massa jenis. Oke, tuh ya. Nah, di sini ada H ya, kelewat tadi. Nah, itu salah satu contoh ya, salah satu contoh untuk mencari massa jenis. Nah, ini tentu saja timbangan diperlukan, gelas ukur atau wadah aja lah, nggak apa-apa kalau tidak ada gelas ukur, wadah ya. Oke, timbangan untuk menentukan massanya berapa sih gitu. Oke, lanjut. Mudah-mudahan ini mengerti, ini kan gampang sekali. Ya, jadi nanti kalau ulangan di bab ini kalian harus benar-benar dapat nilai yang besar ya, selain kemampuan yang luas ya. Nah, oke. Cukup sekian untuk besaran pengukuran besaran turunan ya. Oke, next video dimensi dan angka penting ya. Nanti di sini kita akan mempelajari tentang apa itu dimensi, apa itu angka penting. Nah, oke. Seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, komen, subscribe supaya kalian dapat mengikuti pembelajaran berikutnya dan share ke teman kalian supaya mereka juga ikut mempelajarinya. Oke, terima kasih. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.